Selamat pagi anak-anak. Selamat tahun baru untuk semua anak-anak di rumah ya. Nah, kita kembali lagi ke kebaktian online semester baru. Ya, sebelum kita mulai, kita mau lipat tangan dulu, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun yang baru. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Tuhan, kiranya untuk tahun yang baru ini, kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, boleh menjadi anak-anak yang lebih menyayangi Engkau. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, kita mau angkat pujian yang pertama, berkat-berkat tercurah. Karena berkat Tuhan tidak pernah habis, selalu tercurah untuk kita semua. Maka kita tidak lagi jadi anak yang jahat, kita tidak lagi jadi anak yang nakal di tahun yang kemarin, tapi di tahun yang baru kita jadi anak yang baik. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Nama
kitab suci. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan Miss Jeris. Nah, selamat pagi anak-anak. Hari ini adakah sukacita? Ya, kita bersyukur sekali karena kita sudah melewati tahun 2020 dengan baik. Dan saat ini kita akan memulai tahun yang baru, tahun 2021. Kita harus hidup lebih baik lagi dan jangan lupa untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati tahun 2020 dengan baik. Dan saat ini kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang menaati orang tuanya. Nah, Tuhan Yesus saja menaati orang tuanya. Bagaimana dengan kita semua? Siapa di sini yang sayang dengan orang tuanya? Angkat tangan. Nah, langsung nggak nampak ya yang angkat tangan ya. Angkat tangannya itu di rumah masing-masing. Nah, pasti semuanya sayang dengan orang tuanya. Bahkan takut kehilangan orang tuanya. Ada di sini yang mau orang tuanya itu hilang? Gak mau ya, maunya selalu ada di sisi kita semua. Nah, karena sayang pada orang tua, kita tidak cuma sayang saja, kita juga harus menaati mereka. Nah, adalah suatu keharusan bagi anak-anak untuk menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua itu bertindak sebagai wakil Tuhan untuk anak-anak dalam hal mengasihi, mengasuh, dan juga memperhatikan anak-anaknya. Tapi ketika kita memiliki rasa segan, kita menaati orang tua kita takut dengan orang tua. Takutnya itu seperti menghormati, tidak seperti kita takut kepada polisi. Aduh, gimana ini? Misalnya ada yang mencuri. Nah, pencuri itu pasti takut dengan polisi. Nah, takutnya itu berbeda dengan rasa kita segan kepada orang tua. Ya, kalau misalnya orang tuanya bilang, ayo kita pulang. Nah, kita takut. Oh yaudah, kita hati-hati ya. Yuk kita pulang. Tidak seperti pencuri ketika nampak polisi langsung lari dia. Takutnya itu tidak sama. Nah, ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia lahir sebagai manusia. Tuhan Yesus itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi dia tidak menggunakan hal tersebut. Dia hidup seperti manusia biasa, mulai dari dia kecil, kemudian balita, dan juga dia menjadi anak-anak, remaja. Dia tidak langsung menjadi orang dewasa ya, tidak. Waktu ketika dia lahir ke dalam dunia, dia langsung menjadi dewasa, lalu memberitakan firman Tuhan. Tidak, dia juga hidup seperti kita semua, mulai dari anak-anak dan hidup sebagai manusia biasa. Nah, pada suatu hari ketika dia berusia 12 tahun, dia ini berada di kota Nazaret.
Nah, di kota Nazaret ini, Tuhan Yesus berumur 12 tahun, dia sudah membantu ayahnya dalam bekerja. Dia tidak hanya tidur, bangun, makan, lalu jalan-jalan, tidur lagi. Tidak, dia juga bekerja. Kemudian, setiap tahun ternyata mereka itu pergi ke kota Yerusalem. Nah, mereka berjalan dari Nazaret sampai ke kota Yerusalem. Setiap tahun mereka merayakannya. Nah, pergi ke Yerusalem ya. Kemudian mereka juga memberikan persembahan domba, mempersembahkan domba di bait Allah. Ketika mereka menyerahkannya, nah banyak orang juga menyerahkannya di sana. Kemudian setelah selesai mereka akhirnya pulang. Tapi ketika di dalam perjalanan pulang, apa yang terjadi? Nah, papa dan mamanya ini bersama dengan rombongan lainnya, mereka bersama-sama berjalan pulang selama 1 hari. Kemudian apa yang terjadi? Wah, ternyata papa dan mamanya lihat, mana Tuhan Yesus? Dia cari. Ini ya, loh, kok nggak ada? Di mana Yesus? Dia cari lagi di rombongan yang di sana, yang di sini. Ternyata tidak ada juga. Lalu bagaimana? Apakah Yesus menghilang seperti jin menghilang? Tidak. Ternyata mereka kembali. Ayah dan ibunya ini kembali ke Yerusalem. Padahal mereka sudah berjalan ya. Mereka balik lagi dan mencari Yesus. Mereka jalan, mereka kembali mencari Yesus. Apakah mereka ketemu? Di mana rupanya Yesus? Ternyata setelah 3 hari, ayah dan ibunya baru menemukan Yesus. Dan mereka menemukannya di dalam bait Allah. Loh, kok bisa ada di sana? Nah, ternyata dia ini tidak ikut pulang ketika orang tuanya pergi. Kemudian mereka lihat, ternyata Tuhan Yesus itu sedang berbicara dengan para imam. Bayangkan, anak yang berusia 12 tahun bicara dengan para imam. Dan para imamnya ini mengajukan pertanyaan, lalu dijawab oleh Yesus. Yesus jawab dengan luar biasa. Kemudian Yesus juga kembali menanyakan. Nah, para imam ini heran dengan kecerdasan dari Yesus. Bagaimana bisa anak berumur 12 tahun sepandai ini? Mereka heran. Mereka lalu saling berbicara. Lalu datanglah mamanya. Yesus, kenapa kamu di sini? Nah, lalu Yesus bilang, kenapa kamu mencari-cari aku? Kan aku memang harus ada di bait Allah. Lalu bagaimana? Mamanya dan papanya berkata, ayo kita pulang. Lalu dia berkata, saya kan memang harus berada di sini, di rumah Allah Bapa. Lalu ketika papanya menyuruh Yesus untuk pulang, apa yang dilakukan Yesus? Tidak, saya tidak mau ikut pulang. Ini adalah tempatku, saya harus di sini. Ternyata tidak seperti itu. Tapi Yesus ikut pulang. Yesus menaati kedua orang tuanya di bumi ini. Dia menurut. Ya udah, yuk pulang yuk. Akhirnya Yesus pulang. Yesus menaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Akhirnya ayah dan ibunya membawa Yesus untuk pulang. Dan mereka kembali ke kota Nazaret. Coba bayangkan, seorang Yesus yang adalah Tuhan, dia mau menaati orang tuanya. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita juga menaatinya? Nah, untuk hari ini kita bisa mengingat kembali bagaimana perjuangan seorang ayah dan ibu. Ayah akan mencari uang untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan ibu ketika dia hamil, mungkin dia muntah-muntah 3 bulan pertama. Kemudian apa yang terjadi? Dia harus membawa babynya di dalam perutnya besar. Waduh, jalan. Belum lagi kalau dia ada naik tangga, turun tangga. Wah, berat ya. Kemudian bukan hanya itu saja. Ketika dia melahirkan, dia harus bersusah payah untuk melahirkan kalian semua, kita semua, ya orang tua kita. Lalu bagaimana dengan ibu kita? Dia melahirkannya dengan sekuat tenaga dan akhirnya kita terlahir. Kemudian setelah itu tidak selesai tugasnya. Dia juga menjaga kita, memberi kita susu. Kemudian apa? Setelah kita tidak minum susu harus
memasak. Kemudian setelah kita bersekolah, wah panjang sekali pengorbanannya. Tapi bagaimana dengan kita semua? Kalau kita lihat ayah dan ibu kita sudah tua nanti, lalu kita lihat, aduh papa mama gak bisa kerja lagi, tiap hari nyusahin saja. Kemudian apalagi kalau mereka sudah sangat-sangat tua dan tidak bisa lagi melakukan halnya sendiri. Kemudian kamu lihat, aduh jorok sekali sih mamaku ini, masa di celana. Padahal dia sudah kesusahan. Lalu apakah kita masih membersihkan dan membantu mama kita? Ya, kita harus membantunya. Ya, kita tidak boleh lupa dengan perjuangan dari orang tua kita, dan kita juga harus menaatinya. Misalnya ketika kita masih kecil, kalau disuruh, sudah Doni, jangan lagi kamu main handphone, ayo cepat belajar. Apa balasan dari kita? Tunggu dulu Pak, tunggu, ini 5 menit lagi main game, sudah mau menang. Atau kita langsung mematikan handphonenya, kemudian kita menaatinya, kita menurutinya. Ya udah Ma, aku buka buku ya, aku belajar sekarang. Apakah seperti itu? Ya, saya harap kita semua bisa belajar menaati orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua, kita turuti dan jangan terus melawan orang tua. Nah, lihat untuk ayat hari ini itu dari Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah, lihat Tuhan sudah berpesan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Maka kita harus menaati orang tua. Walaupun kadang kita kesal, aduh mama ini tiap hari merepet saja, kita tetap harus menurut. Walaupun papa kita itu sering marah-marah, sudah kasar sekali, kejam sekali, pokoknya kamu saya bilang satu, dua, kita tetap harus menuruti, karena kita tidak bisa memilih orang tua yang selalu baik. Ya, ada kalanya itu orang tua bisa marah-marah, tapi kita tetap harus mendengarkan nasihatnya dan menaatinya. Oke anak-anak? Nah, hari ini ada 3 pertanyaan dari Lose. Dijawab lalu kirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Yang pertama, berapa usia Yesus di dalam cerita yang baru didengar? Berapa tadi usianya Tuhan Yesus? Apakah 20 tahun? Atau 30 tahun? Oh, 5 tahun kayaknya. Nah, dijawab ya. Yang kedua, apa dipersembahkan saat berada di bait Allah? Nah, apa yang dipersembahkan oleh orang-orang yang datang ke Yerusalem itu, yang datang ke bait Allah itu? Yang ketiga, apa isi ayat Alkitab hari ini? Nah, isi ayat Alkitabnya apa? Boleh ditulis lalu dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Nah, untuk hari ini ceritanya itu saja. Saya harap kita semua boleh belajar menjadi anak yang lebih baik lagi. Terutama di tahun yang baru ini kita harus hidup baru ya. Jangan kita mengikuti sikap dan sifat-sifat kita yang lama. Di tahun 2020 kita harus semakin berubah. Berubahnya bukan makin berubah jadi jahat ya, berubah semakin baik. Dan kita harus ingat untuk menaati orang tua kita. Oke? Yuk kita semua boleh lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang menaati orang tua. Tuhan, kami ingin belajar menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, terutama di tahun 2021 ini kami ingin belajar menjadi lebih baik lagi. Dan Tuhan boleh tolong kami agar kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa anak-anak.